Selamat siang Sobat Survivor dari rumah Ibu Warti. Ini kebetulan lagi hujan, jadi karena kita perlu untuk meneruskan amanah. Jadi selain rumah Ibu Warti yang sudah kita teruskan amanah dari orang baik sebesar 2.500.000, kita mau lanjut lagi nih, mau ke arah sana. Jadi selain Bu Warti juga ada Pak Edi ya. Jadi Pak Edi itu sedang sakit, istrinya sedang sakit, dan Pak Edi semakin termotivasi untuk bertani di lahannya. Jadi kebetulan lahannya itu kalau nggak salah tidak jauh dari sini, jadi kita mau jalan-jalan ke sana dulu. Di Sobat Survivor, ini sedang hujan di Kalimantan Utara saat ini, hujan tanpa henti gitu. Nah, ini jalan yang kita lewati Sobat Survivor. Tuh. Jadi kalau saya harus menunggu hujan berhenti atau juga cuaca cerah gitu, maka bantuan atau dukungan yang saya diamanahkan oleh orang-orang baik ini tidak nyampe-nyampe gitu. Jadi ya saya harus jalan gitu. Kebetulan saya nggak bisa menggunakan motor dengan kondisi jalan seperti ini, jadi saya sewa perahu. Cuman tentu kalau perahunya seperti kayak harus menunggu lama, tentu juga tidak bisa dengan harga reguler gitu. Jadi perlu ada extra cost yang kita harus keluarkan. Tapi tidak masalah. We enjoy every single process in our life. Asik. Rumah dari Pak Edi tidak jauh dari sini. Jadi ini rumah-rumah transmigrasi yang nggak ditempati ya. Jadi agak serem sih ya. Anda mau pinjam pakai, langsung ketemu sama orangnya. Jadi banyak sekali yang bertanya, boleh nggak saya pinjam pakai? Ya nggak tahu, itu bukan lahan saya gitu. Silakan datang sendiri aja. Saya nggak mungkin bisa mewakili si pemilik lahan seperti itu. Oke, Sobat Survivor. Nah, ini seperti ini. Kalau kondisi di Tanjung Buka itu ya sangat umum menemukan rumah-rumah tak berpenghuni seperti ini. Jadi dari sejak kita liput ini, Pak Edi memang orangnya sangat tekun ya, menggarap lahan gitu, merawat lahannya seperti itu. Jadi luar biasa lah. Nah, ini adalah rumah dari Pak Edi. Tentu tidak menyangka saya datang ini. Nah, ini bagian belakang rumahnya, bagian sampingnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya bapaknya ada di belakang ya. Bagian belakangnya sudah mulai ditanami. Oh, itu beliaunya tuh. Sedang sibuk-sibuk kayaknya Pak Edinya. Nah, ini sudah siapkan tanaman bibit cabai yang banyak. Tuh. Ya kabarnya Pak? Alhamdulillah. Waduh, gimana lahannya? Waduh, lah hujan terus ya, raiso apa-apa ini. Raiso apa-apa? Yo, lah hujan terus ya. Tapi sudah dianu ya? Timunnya sudah tumbuh. Oh, sudah mulai tumbuh. Jagungnya sudah segini. Tingginya sudah. Ini saya sambil bungkusin itu. Cabe. Ya, cabe. Iya. Ya, soalnya hujan terus ya dari kemarin, nggak mau berhenti nih. Ya, nggak apa-apa Pak, semangat pokoknya Pak ya. Ya. Ya, kita nggak tahu proses seperti apa yang Pak Edi harus lewati. Saya boleh naik di depan Pak? Boleh. Nah, ini ada tanaman cabenya yang sedang dikembangkan. Jadi makin semangat nih Pak Edi untuk tanam-tanam nih Sobat Survivor. Tuh. Kita masuk dulu. Itu ada dana sebesar 500.000 saya dititipkan untuk saya teruskan ke beliau.
Assalamualaikum. Kita masuk dulu ke dalam. Nah, Ibu gimana kabarnya? Ibu. Gak apa-apa kalau istirahat, gak apa-apa. Terus. Baring terus ya? Iya. Jadi kalau seperti itu biasanya yang masak siapa, Pak? Ya, kalau masak masih bisa. Ya, kalau masak, yang penting tidak turun dari rumah. Kalau turun dari rumah kan susah naik turunnya itu, nah jalannya nggak bisa jalannya itu. Ini kan kita nggak bisa ke lahan ini. Boleh dicerita sedikit lahannya sudah seperti apa sejauh ini? Sudah saya tanam jagung itu sudah mulai tumbuh sekitar antara 8 cm 10 cm lah. Kalau timunnya sudah saya tanam, sudah buka daunnya 2. Ya, tinggal nanti kalau sudah mau baru carikan lanjaran. Ya, terus pembersihannya masih berlanjut yang bagian belakang. Iya. Ya, karena ini cuacanya juga hujan terus berapa hari ini, jadi nggak bisa turun maksimal gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ini untuk tanaman jenengan membutuhkan apa lagi kira-kira? Pupuk? Pupuk pasti, terus nanti obat hama, misalnya kayak obat ulat kah, atau itu tadi saya sempat nyulami tim, semuanya tuh tumbuh karena sudah saya kasih puradan, biji yang saya tanam itu saya kasih puradan, tapi masih ada aja binatang yang hancurin itu bijinya itu. Oke lah Pak, gini Pak, jadi kebetulan ada amanah buat Bapak, saya teruskan ke Bapak, bukan yang kemarin, bukan yang dari Cirebon itu, tapi ada orang yang baik, kalau nggak salah namanya Pak Agustinus atau siapalah, Pak Justinus atau siapalah, yang jelas menitipkan amanah sebesar 500.000. Silakan Bapak, kan sembako kemarin pasti masih ada ya, kemarin sudah beli ya? Iya, sudah beli beras. Jadi Bapak silakan beli untuk kebutuhan tanaman yang kebunnya. Iya. Jadi nanti beli pupuk sama beli obat-obatannya gitu ya. Iya. Jadi pokoknya fokus untuk berkebun lah Pak ya, supaya ada hasil gitu. Kemarin informasinya dari Pak Sabar, saya kan sempat nanya. Kalau pupuk itu adanya NPK Plus, harganya 450, sedangkan yang subsidi ini kosong betul, nggak ada di mana-mana nih yang cari yang subsidi. Adanya yang dijual di toko itu satu karungnya 450. Ya memang kondisi pupuk sedang langka, mungkin sedang dalam proses ya. Tapi kita nggak perlu bahas itulah, nanti kenanya ke pemerintah lagi nanti. Iya. Iya betul. Tapi bagaimanapun harus tetap disuarakan supaya pemerintah juga dengar gitu. Iya. Karena apa yang kita lakukan di sini itu bukan tujuan politik ya. Iya, bukan. Ya. Yang kita lakukan ini adalah bagaimana supaya petani-petani kita ini tetap ada pendampingan gitu, tidak berjuang sendiri seperti itu Pak ya. Iya. Nah ini yang kita lakukan. Nah kebetulan ada orang baik yang menitipkan 500.000. Ya mungkin sedikit meringankan Bapak di pupuknya, Bapak beli pupuk lah gitu ya. Iya. Sama menambah bibit tanaman. Ya kalau cukup bisa beli bibit tanaman seperti itu. Karena yang saya cuma titip ini cuma 500.000, ini saya mau teruskan ke Bapak ini. Masih bawa bibit mentimunnya, mungkin bisa nambah 1 bungkus lagi. Nanti kapan-kapan kalau saya sudah datang sudah bibitnya, nanti saya tambah lah Pak ya. Iya. Nah ini Pak, kebetulan saya dititipkan amanah sebesar 500.000. Monggo digunakan. Tujuannya adalah ke depan Bapak bisa benar-benar bisa panen dari hasil tanamannya itu. Kalau subur gitu kan, kalau ada kesempatan nanti saya datang liput lagi gimana tanamannya gitu ya. Mungkin kalau kandang kambingnya masih belum, nanti bisa bikin kandang ayam supaya nanti ada penghasilan lagi gitu ya. Yang jelas kita tetap berkoordinasi dengan ada hamba Allah dari Cirebon juga yang berkomitmen untuk membantu Pak Edi lah seperti itu ya, dengan istrinya dan anaknya untuk tetap sekolah. Hari ini anaknya sekolah atau gimana? Enggak Pak, karena jalanan becek. Ya banyak yang ada sekolah hari ini ya. Banyak ada sekolah karena ya di sini kan jalannya memang masih asli tanah, juga masih tergenang air. Iya. Ya. Ini Pak, izin Pak, diterima Pak sebesar 500.000. Ya, terima kasih banyak atas sumbangsih dan bantuannya. Mudah-mudahan saya dapat gunakan dengan maksimal. Mudah-mudahan Bapak yang memberikan bantuan kepada saya mendapat pahala ganjaran dari
Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, buat Bapak Edi juga tetap semangat Pak ya. Iya, iya. Ini karena saya rasa Pak Edi juga tentu butuh gitu untuk tanamannya. Iya, betul. Jadi saya walaupun hujan-hujan harus tetap saya terobos dulu nih untuk bisa Iya, ketemu iya. Pak Edi ya. Terima kasih banyak kepada. Saya mohon izin pamit Pak ya. Iya, terima kasih. Saya mau lanjutkan perjalanan lagi. Terima kasih banyak Pak. Iya. Baik Sobat Survivor, kita kembali melanjutkan perjalanan. Terima kasih banyak. Nih, Pak Edi saya pamit ya Pak ya. Iya, terima kasih. Sehat terus Pak. Iya. Kita mau lanjutkan perjalanan lagi. Ini suasananya di sini Sobat Survivor. Hujan. Sudah gerimis sih, tapi masih intensitasnya masih tinggi lah ya. Sedang. Kiraannya juga ada banjir. Banjir ya. Iya. Oke, Iya. kita melanjutkan perjalanan. Jadi kemungkinan untuk ke SP10 kita cancel dulu hari ini. Dan tentu Sobat Survivor juga kangen dengan liputan kita tentang Mas Gondrong. Jadi kita upayakan juga berkoordinasi dengan yang membantu beliau untuk memasang pipa supaya airnya tidak tergenang lama di dalam lahannya dan bisa bercocok tanam gitu. Oke, itu cerita kita dari rumah Pak Edi tadi. Memang sebentar saja karena saya berpikir untuk segera pulang karena saya jadwal mengajar sore hari ini. Hal yang sangat menyenangkan ya Sobat Survivor, walaupun itu amanah dari orang lain, tapi ketika kita dipercayakan kemudian kita menyerahkan langsung, rasanya kayak ada sebuah sukacita tersendiri gitu ya, ketika melihat orang yang terbantu itu bisa semakin semangat. Mungkin bertanya, sering sekali ada juga yang bertanya, ini sedikit curhat juga sih ya, loh Bang Rival kan juga dapat dari hasil konten gitu, ya bantu juga lah. Jadi biasanya hasil konten itu kita gunakan untuk membayar biaya operasional kita yang memang sangat besar. Misalnya kalau seperti hujan-hujan gini, kita mengunjungi rumah Ibu Warti dan Pak Edi, kita harus siap untuk ngeluarin sebesar 500.000 untuk perahu, dan itu tidak dipotong dari sumbangan orang. Jadi tetap keluar gitu. Dan Anda mungkin yang seorang YouTuber sudah pasti tahu pendapatan dari view atau penonton yang mungkin hanya 10.000 atau 20.000 tentu tidak sebanding. Namun ini bukan soal uang, tapi soal kepuasan batin, ya, kepuasan hati bisa mendukung petani-petani Kalimantan Utara yang berjuang di lokasi ini. Saat lagi kita sampai di rumah Bu Warti. Jadi kayaknya kita mau pulang dulu setelah ini. Dan petualangan selanjutnya mungkin apakah besok ke SP10 karena hujan terus. Saya sudah mengirim obat-obatan pertanian ke sana dan juga selain obat-obatan juga drone, yang banyak yang bilang terbangin drone dong Bang. Mari kita terbangin. Anda yang ingin mendukung baik operasional kita maupun mendukung petani transmigrasi, Anda bisa menghubungi nomor kita di bawah dan bisa menjangkau lebih banyak lagi. Kita tidak fokus di satu lokasi saja, sebisanya kita jangkau sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, kita nggak mau amanah itu terlalu lama ya sama kita, jadi sebisanya dana masuk langsung kita antarkan atau kita upayakan segera bisa diterima oleh yang bersangkutan tanpa ada potongan pajak. Baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak. Ini kita sudah sampai di rumah Ibu Warti lagi. Kebetulan Pak Nohnya ada di sini. Sobat Survivor. Oh, oke. Nah, ini Pak Nohnya nih. Sedang apa nih, ngadem kah? Ngadem sudah dingin, Ngadem pula ya. Nunggu hujan reda dulu. Nunggu hujan reda dulu ya. Ya. Nah, kita sudah mengantarkan amanah dan sepertinya mereka masih sibuk masak-masak di belakang. Tuh. Wah, lagi nyuci-nyuci. Luar biasa. Nah, semangat sekali ibunya.
Sudah gelap ini. Itulah memang kondisinya gelap. Oke, Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi, Asian Survivor.